Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Fa innala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini, pada subuh ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang masalah fikih-fikih dasar yang insyaallah kemarin sudah kita mulai dalam masalah bab toharoh. Hari ini ada beberapa hadis terpilih yang saya kutip dari kitab Bulughul Maram tentang 3 golongan najis, kemudian bagaimana tata cara kita untuk mensucikan benda yang terkena dari masing-masing 3 golongan atau jenis najis tersebut. Namun sebelumnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mewakili seluruh keluarga besar pengurus DKM masjid maupun ta'lim Sabilul Muhtadin mengucapkan duka bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dari 6 orang simpatisan pengawal keluarga Habib Rizik Syihab yang kita tahu pada hari Senin kemarin dini hari di tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi musibah. Ada yang menyebutkan semacam pembantaian, ada yang menyebutkan pertempuran tembak menembak antara 2 barisan, yakni barisan FPI dengan barisan oknum polisi, tapi kita belum tahu bagaimana kronologi sebenarnya. Kita berhusnuzon kepada masing-masing 2 pihak ini, dan tentunya kita berharap hal ini bisa cepat dituntaskan, pihak mana sebetulnya yang bersalah dalam hal ini, dan sangat kita harapkan pemerintah mampu menegakkan keadilan di dalam kasus ini agar masyarakat Indonesia ini bisa kembali percaya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga yang ditinggalkan, insya Allah kami yakin dan percaya jika niat ikhlas di dalam hati masing-masing almarhum ini mengawal Habibana dan keluarga untuk bepergian dalam menyampaikan dakwah, maka insya Allah setiap langkah, nafas, detakan jantung, aliran darah akan dihitung jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dalam membantu untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, menyampaikan ilmu oleh Habibana Rizik Syihab, kemudian ditambah juga dengan jihad membela kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah, yakni menjaga ulama-ulama, dalam hal ini Habibana Rizik Syihab dan keluarga. Dan insyaallah saya yakin dan percaya tugas ini adalah tugas mulia, dan Allah akan lipat gandakan kebaikan demi kebaikan, dan Allah akan berikan balasan jihad itu sesempurna, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum
raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min haffarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga di awal ta'lim kita ini bahwa hari ini tanggal 9 Desember 2020 kita segenap masyarakat Asahan khususnya memiliki hak untuk memilih, yakni memilih salah satu calon kandidat dari 3 kandidat yang hari ini ada di hadapan kita masing-masing di TPS nanti masing-masing. Maka gunakan hati nurani, tanya hati kita, tanya Al-Quran, tanya hadis, lihat referensi-referensi ulama kita, agar kiranya di TPS nanti kita tidak salah pilih. Ingat, ketika hari ini jari kita salah mencoblos, maka itu akan berlaku 4 tahun ke depan. Hari ini Allah akan melihat persaksian kita, bahwa siapapun yang kita pilih hari ini itu adalah bentuk persaksian kita. Kalau persaksian kita itu diputuskan atas dasar pertimbangan kebaikan dunia akhirat, maka insya Allah persaksian itu akan baik di hadapan Allah, baik di hadapan Rasulullah dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau persaksian itu hanya berdasarkan kepentingan dunia saja, maka ingatlah ada azab yang menanti kita, yang bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terampuni dan akan menetap di dalam neraka jahanam. Yang kedua, kita akan mendapatkan dosa jariah dari persaksian yang kita lakukan hari ini, walaupun mungkin hanya beberapa detik di dalam TPS. Tapi ingat, ketika persaksian itu kita lakukan tanpa dasar pertimbangan syariat, tanpa pertimbangan kebaikan dunia akhirat, hanya dunia yang kita kejar karena pangkat dan jabatan, karena uang, harta, benda dan lain sebagainya, maka ingatlah bahwa setiap detik dimulai dari hari ini, maka dosa jariah itu akan terus mengalir kepada kita apabila yang kita pilih tersebut menjadi pemimpin-pemimpin di Asahan. Kemudian dengan pangkat dan jabatan itu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menzolimi masyarakat Asahan, maka sesungguhnya dosa itu juga akan mengalir kepada kita yang memilihnya hari ini, mempersaksikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kata Rasulullah, kalau memang seseorang menunjukkan kepada kebaikan, menolong kepada kebaikan, maka seseorang yang berbuat baik itu ketika mendapatkan pahala dari Allah, maka pahala itu juga akan mengalir kepada orang-orang yang bekerja sama dalam berbuat kebaikan itu atau menunjukkan kepada kebaikan itu. Man dalla ala khairin, barang siapa yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sesuatu kepada hal kebaikan, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan itu akan tetap juga mengalir seperti pahala yang diperoleh tanpa dikurangi sedikit pun kepada orang-orang yang sudah membantunya atau menunjukkannya kepada berbuat kebaikan tersebut. Maka begitu pula sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah tolong-menolong atau menunjukkan sesuatu kepada keburukan atau menghantarkan seseorang kepada kezoliman, maka ketika dia melakukan kezoliman itu, maka dosa zalim itu akan terus mengalir kepada kita
hingga ia berhenti dari kezaliman itu. Maka saudara-saudariku, seluruh masyarakat Asahan khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya yang hari ini serentak memilih calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, maka renungkanlah sebelum sampai ke TPS masing-masing, ikhlaskan niatkan bahwa hari ini kita memilih pemimpin adalah bagian dari ibadah, yang apabila yang kita coblos tersebut, yang kita pilih tersebut terpilih nantinya dan melakukan kebaikan demi kebaikan, insya Allah pahala mereka juga akan mengalir kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita sebelum kita melangkah ke TPS masing-masing. Terakhir, kembali ingin saya ingatkan bahwa la'anahullah, la'ana Rasulullah, Allah dan Rasulnya melaknat, sangat membenci. Siapa itu? Ar-Rashi wal-Murtashi, yang memberikan uang sogok, yang menerima uang sogok, atau bahkan yang menjadi perantara menghantarkan uang sogok itu kepada masyarakat. Jangan jadikan dirimu germo, jangan jadikan diri kita pelacur, yakni orang-orang yang dengan sukarela bergembira menerima uang sogok itu, kemudian mengikhlaskan harga diri dan suaranya dibeli oleh germo-germo politik yang membawa uang-uang haram itu. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari ar-rashi wal murtashi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan bercerita tentang 3 jenis najis di dalam fikih. Kemudian bagaimana cara kita untuk mensucikan benda yang terkena najis tersebut. Saya rangkumkan pembahasannya luar biasa panjang di dalam kitab fikih Islam ini yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini. Kami saya rangkumkan menjadi pembahasan yang singkat dan mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Yang pertama, najis ini adalah sesuatu yang kotor yang menyebabkan sesuatu benda yang terkena najis tersebut bersifat kotor dan harus kita lakukan upaya-upaya untuk membersihkan najis tersebut. Najis ini adalah sesuatu benda yang menyebabkan seseorang terhalang dari melakukan ibadah. Dalam hal ini adalah salat. Maka adalah salah satu syarat sah salat adalah membersihkan tempat atau badan kita dari najis. Kalau pada badan kita dikenal dengan istinja, sesudah buang air besar, air kecil. Kalau pada benda, maka ini akan kita terangkan beberapa cara masing-masing untuk membersihkan najis tersebut. Yang pertama, bahwa kita mengenal dengan istilah najis mukhallazah atau najis yang berat. Dalam hal ini di dalamnya adalah anjing dan babi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marrat." Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bejana di antara kalian yang terkena jilatan anjing tersebut bisa disucikan dengan cara membasuh bejana tersebut dengan 7 kali basuhan.
Dan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulahunna biturab, diawali dengan membasuhnya dengan debu yang suci. Maka inilah yang sering disebut dengan istilah sama. Kalau ada bejana kita yang dijilat oleh anjing, dalam hadis lain kata Rasulullah, tumpahkan isinya. Kalau minyak di dalamnya, tumpahkan minyaknya. Karena untuk memisahkan minyak dari najis mughallazah seperti air liur anjing itu sulit dan tidak bisa dilakukan. Maka kata Rasulullah, tumpahkan apapun isinya, air, gulai, sayuran, dan lain sebagainya, tumpahkan. Kemudian basuh ia pertama dengan debu. Dalam hadis yang lain boleh di pertengahan, kata Rasulullah, di urutan yang ke-7, ada di urutan yang ke-8, ada di awal. Maka boleh mau di pertengahan, mau di awal, mau di ujung, silahkan. Namun dalam hal ini saya pribadi lebih menganjurkan memakai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyebutkan bahwa mengawali mensama ini dengan debu, agar urutan siraman airnya hingga ke-7 tidak lagi bercampur dengan debu. Kalaupun mau dilaksanakan di siraman ke-7-nya dengan debu, tidak masalah. Yang pertama sampai ke-6 dengan air, yang ke-7 debu. Namun setelah kita menyapunya dengan debu, maka bekas dari debu tersebut yang masih melekat pada bejana harus kita basuh kembali menjadi 8 dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sangat harus berhati-hati dengan najis mughallazah ini. Karena boleh jadi kita tidak memelihara hewan itu, namun tetangga kita kadang ada yang memelihara tersebut. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan yang pertama kepada kita yang mungkin ada tetangganya memelihara hewan tersebut. Yang pertama, waspadalah. Mengapa? Karena kalau misalnya musim hujan, ini bulan-bulan musim hujan, curah hujan itu luar biasa tingginya. Maka kalau seandainya dalam kondisi gerimis, hewan tersebut atau anjing tersebut bulunya basah, naik berteduh dia di emperan kita dalam kondisi kering, maka lekatlah bulu-bulunya atau bahkan air liurnya mengalir di emperan kita. Begitu kita masuk rumah melewati emperan, kita tidak tahu di sana ada air liurnya, bulu dan segala macam. Lekat liur itu di telapak kaki kita, sementara kita tidak tahu bahwa kita tidak sadar bahwa itu ada najis mughallazah, maka ini yang perlu sangat-sangat kita antisipasi. Oleh sebab itu, di lain hal bagi saudara-saudari kami yang mungkin tidak seiman, yang memelihara hewan ini, yang bertetangga dengan kami muslim, maka harapan kami, kerangkenglah peliharaan itu. Jangan dibebaskan, dikurung. Kami tidak melarang. Kami tidak melarang saudara-saudari untuk memelihara hewan peliharaan ini, anjing ini. Akan tetapi hak-hak bertetangga itu perlu kita masing-masing jaga. Hak tetangga yang muslim, dia berhak merasa nyaman kalangan sekeliling pekarangan rumahnya bebas dari najis mughallazah.
Maka dalam hal ini kami harapkan saling memahami dalam hal bertetangga ini. Kalau memang seandainya saudara-saudariku yang di luar agama kami memelihara hewan berupa anjing ini, maka kami sangat memohonkan berikanlah tempat yang spesial atau rumah-rumahnya yang spesial untuk memelihara hewan ini agar ia tidak berkeliaran ke pekarangan-pekarangan kami yang muslim, karena ketika mereka berkeliaran ke pekarangan kami, ini bisa saja menyebabkan ketidaknyamanan kami di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat kami harapkan pengertiannya dan besar hatinya dari saudara-saudari kami non-muslim yang mungkin memelihara hewan ini. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis yang sedang. Termasuklah dia sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur. Maka cara menghilangkan najis mutawassithah ini adalah dengan cara menghilangkan 3 unsur yang terdapat pada najis tersebut. Yang pertama, menghilangkan zatnya. Ini menjadi syarat ketentuan pertama. Kalau najis itu bersifat zahir, nampak, ain, bisa dilihat oleh mata, warnanya kelihatan, maka yang langkah pertama harus kita lakukan adalah menghilangkan zatnya dengan air. Yang disunnahkan terlebih dahulu adalah mengangkat zat tersebut dengan sesuatu benda, kemudian dipindahkan kepada tempat yang lain. Dalam artian, kalau ada sesuatu benda yang terkena najis mutawassithah ini, maka kalau masih ada zat yang melekat di situ, zatnya hilangkan dulu. Kalau bisa jangan keburu-buru dengan menyiramnya dengan air, karena khawatir kita apabila zatnya masih ada di situ, kita siram dengan air, maka khawatir malah najis tersebut akan menyebar ke tempat yang sebelumnya tidak terkenai najis. Maka angkat dulu dengan sesuatu benda yang kesat atau yang keras, kemudian dibuang zatnya, baru disiram dengan air. Upaya menyiram dengan air ini selain untuk membersihkan sisa-sisa zat kotoran yang tadi, maka ia menghilangkan bau dan rasa. Karena 3 zat ini, 3 sifat ini harus kita hilangkan dari benda yang terkena najis mutawassithah. Warna, bau, rasa. Maka 3 unsur ini harus bisa benar-benar kita yakini bersih atau terangkat dari benda yang terkena najis mutawassithah. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang bercerita tentang masalah darah haid. Wa an Asma binti Abi Bakar anna Nabiyya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi damil haid, bercerita atau berkata dalam masalah darah haid, yusibus saub, yang terkena baju atau yang menetes kepada baju. Summa taqrusu bil ma'i tahustuhu, kata Rasul, korek dulu, angkat dulu. Kalau memang kira-kira darah haid itu mengental, lengket ke salah satu baju, bisa dikerik dulu. Dibersihkan dulu darahnya.
yang lekat itu. Kalau bisa dikerik. Sesudah dikerik, sesudah dikerik, summa taqrusuhu, maka gosoklah dengan air, siramlah dengan air. Dikerik, hilang zat yang bersifat keras, gugur, baru disiram dengan air. Digosok dengan air ya. Digosok dengan air. Baru sesudah digosok, siram. Summa tandahu, summa tusalli fih. Maka sesudah itu dilakukan, bolehlah baju tersebut kembali dibawa untuk sholat. Summa tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi dasar yang kuat dalam masalah tata cara membersihkan najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga, ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang sifatnya ringan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan air seni bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun. Bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun. Dengan syarat belum makan dan minum selain dari ASI-nya, air susu ibunya. Kata Rasulullah, kalau yang seperti ini tidak harus dialirkan air. Kita sedang menggendong bayi, anak kita, cucu kita, laki-laki yang umurnya 1 tahun. Minumannya tidak ada selain dari ASI ibunya. Maka ketika dia kencing, basah kencingnya baju kita, mengenai baju kita, maka tak perlu kita rendam bajunya, tak perlu kita cuci, tak perlu kita masukkan ke dalam mesin cuci untuk membersihkannya. Mengapa? Cukup dengan cara memercikkan air suci saja ke bagian yang terkena kencing itu, maka kata Rasulullah itu sudah bisa kita bawa kembali untuk melaksanakan sholat. Inilah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, yang harus kita pikirkan, yang harus jadi catatan adalah hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita yang laki-laki di bawah umur 2 tahun itu boleh jadi kebanyakan sudah minum di luar dari air susu ibunya, minum SGM, minum lektogen, minum dengan saya banyak susu-susu yang sifatnya di luar ASI. Maka apakah ini masih termasuk najis mukhaffafah? Saya mengatakan hal ini berbeda. Maka anak kita, cucu kita yang laki-laki yang umurnya walaupun kurang dari 2 tahun, tapi kalau sudah bercampur makanan dan minumannya selain dari air susu ibunya, maka tidak lagi menjadikan air seninya sebagai najis mukhaffafah, tapi sudah tergolong kepada najis mutawassithah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasai dari Abi Samhi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baul al-jariyah. Kata Rasulullah, dicuci dari kencing anak perempuan, wa yurassu min baulil ghulam, dan cukup dipercikkan air dari kencing bayi laki-laki. Jariyah tadi anak bayi perempuan, ghulam tadi anak bayi laki-laki. Untuk perempuan walaupun umur 1 tahun, 2 tahun, makan atau tidak makan selain dari ASI, maka bersihkan dengan air. Maksudnya apa?
tergolong najis mutawassithah, maka kita wajib membersihkannya dengan kiat membersihkan najis mutawassithah atau najis yang sedang. Bau, rasa, warna harus hilang. Sementara ghulam, anak bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, belum minum dan makan selain dari ASI, maka cukup mempercikkan saja ke benda yang terkena najis tersebut. Dan benda tersebut, kalau dia berupa kain, kalau dia berupa baju, kerudung, dan lain sebagainya, sudah boleh kita bawa kembali untuk melaksanakan sholat. 3 perkara ini, najis mughallazah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, ini adalah 3 bentuk jenis najis, dan kita sudah paham masing-masing bagaimana tata cara untuk mensucikan benda yang terkena najis tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bisa menambah pengetahuan bagi kita semua, terutama untuk ibu-ibu, bunda di rumah yang tugas memang pokok kesehariannya untuk bersih-bersih, mencuci, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjutkan nanti pembahasan ini di diskusi soal jawab Messenger Masjid Sabilul Muhtadin, Ta'lim Sabilul Muhtadin, dan video ini bisa dilihat di YouTube channel Ta'lim Sabilul Muhtadin. Kemudian bisa juga nanti dilihat di Facebook ya, Facebook saya Dharma Putra. Insyaallah berfaedah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan grup Ta'lim Sabilul Muhtadin ini bermanfaat. Kembali saya sampaikan kepada ayah bunda, saudara-saudari yang telah bergabung di dalam grup ini, mari kita luruskan niat, kita jadikan grup ini menjadi tempat kita untuk berdiskusi, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam masalah kebaikan dan mencegah dalam hal keburukan dan kezaliman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ladang jihad kita. Kita bisa menyampaikan ini kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.